Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah kelas 5 Abu Darda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Untuk mengawali minggu keempat di bulan Juli ini, kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikuti materi kali ini? Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Pembelajaran yang pertama, alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Untuk yang kedua adalah alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Kalian bisa mengamati gambar di bawah ini. Di sini terlihat ada otot yang mana berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengertian ide pokok. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok? Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, anak-anak, bagaimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, sekarang coba kalian baca cerita atau baca teks berikut ini. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, jika kalian amati dari teks yang sudah kalian baca, kalimat utamanya terletak pada kalimat yang berwarna biru. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, untuk ide pokoknya, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Salah satu contoh dari gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan yang kedua adalah gambar ilustrasi dengan tangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya ya anak-anak. Coba sekarang kalian perhatikan tabel hewan beserta alat gerak berikut ini. Yang pertama, ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor. Nah, apa sebenarnya fungsi dari sirip dan ekor tersebut? Fungsinya adalah untuk berenang. Kemudian yang amfibi, yang kedua adalah amfibi. Amfibi contohnya adalah katak. Alat geraknya kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian yang ketiga ada reptilia. Reptilia bergerak dengan menggunakan kaki, contohnya buaya.
Otot perut contohnya ular, dan kaki dayung contohnya penyu. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian hewan yang keempat adalah burung. Burung bergerak dengan menggunakan sayap, misalnya burung kakak tua. Kemudian ada juga yang bergerak dengan kaki, contohnya adalah burung unta. Kemudian apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian hewan yang kelima adalah jenis mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Ada yang bergerak dengan menggunakan kaki seperti kerbau, sapi, dan kuda. Kemudian ada yang bergerak dengan menggunakan sirip seperti paus dan lumba-lumba. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam kalimat utama? Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasa kita temui di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Selanjutnya, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap Pancasila. Sila yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian sila yang kedua, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila yang ketiga, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Sekarang kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Apa yang disebut dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sekarang kita lihat anak-anak, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu yang pertama, sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian batas sebelah barat adalah Samudra Hindia. Dan yang terakhir, batas sebelah selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Jika kita sudah belajar tentang letak geografis, sekarang kita akan belajar tentang letak astronomis. Apa yang disebut dengan letak astronomis? Yaitu suatu letak wilayah yang dilihat dari posisinya di garis bintang dan garis bujur. Apa yang disebut dengan garis lintang? Garis lintang adalah garis khayal yang dekat secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Letak astronomis Indonesia adalah berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga, belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas biasanya berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kemudian, kalimat penjelas juga bisa berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, sekarang coba kalian baca contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, kita lihat dari paragraf yang sudah kita baca, kalimat utamanya berada pada kalimat yang berwarna merah atau pink.
Sedangkan kalimat penjelas atau kalimat yang memperjelas kalimat utama terletak pada kalimat yang berwarna hijau. Sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Untuk Sumatera, batas wilayah sebelah utara bisa kalian lihat di sini ada Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Sebelah timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan, sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah selatan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leuser. Lalu bagaimana dengan Pulau Jawa? Pulau Jawa memiliki batas wilayah sebagai berikut. Untuk utara, Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Untuk sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Untuk sebelah barat ada Selat Sunda dan sebelah selatan Samudra Hindia. Lalu bagaimana dengan keadaan alam di wilayah Jawa? Di wilayah Jawa, keadaan alam meliputi Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo dan Gunung Semeru. Kemudian bagaimana dengan Pulau Kalimantan? Batas wilayah utara Kalimantan meliputi Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Kemudian sebelah timur ada Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya meliputi Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Kemudian dengan Pulau Sulawesi, batas sebelah utaranya adalah Laut Sulawesi dan Filipina, sebelah timur adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, sebelah barat adalah Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, dan sebelah selatan adalah Laut Flores dan NTT. Lalu keadaan alamnya adalah Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat dan Gunung Lokon. Lalu bagaimana dengan batas Pulau Bali dan Nusa Tenggara? Batas wilayahnya meliputi sebelah utara Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi, Timur. Untuk sebelah barat Pulau Jawa dan Selat Bali, untuk sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Lalu keadaan alamnya meliputi Sungai Petanu, Danau Batur dan Gunung Rinjani. Lalu bagaimana dengan Pulau Papua? Pulau Papua memiliki batas wilayah sebelah utara adalah Samudra Pasifik, sebelah timur adalah negara Papua Nugini, sebelah barat adalah Kepulauan Maluku, sebelah selatan adalah Laut Arafuru dan Australia. Keadaan alamnya meliputi Sungai Memberamo, Danau Sentani dan Gunung Jayawijaya. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang disebut dengan gotong royong. Kalian bisa lihat gambar yang ada di sebelah ini. Anak-anak sedang bekerja sama membersihkan kelas bersama teman-temannya. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, masih dengan menentukan ide pokok suatu teks, hal yang perlu kalian lakukan untuk menemukan ide pokok yaitu membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi. Kita akan belajar alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya yang termasuk dalam hewan vertebrata. Kemudian apa yang disebut dengan hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti misalnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Nah, anak-anak, lalu bagaimana cara kita mengembangkan ide pokok? Langkah untuk membuat menjadi sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu 1. Menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat. 2. Menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian yang keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat.
Yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar realis, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Gambar yang kedua adalah gambar karikatur. Gambar karikatur adalah gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kemudian untuk gambar kartun adalah gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Yang keempat ada gambar dekoratif, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Lalu bagaimana anak-anak cara kita membuat teks berdasarkan ide pokok? Ayo uji pemahamanmu dalam mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan dalam keterampilan kinerja produk di halaman 22. Untuk ini kalian bisa melihat buku Bu Pena pada halaman 22 di sesi keterampilan kinerja produk di halaman 22. Nah, berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Kemudian membuat gambar, gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Kemudian mewarnai, warnailah dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Lalu bagaimana dengan alat gerak vertebrata dan invertebrata? Kita lihat dulu. Apa perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata? Vertebrata memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, contohnya ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, memiliki anatomi tubuh yang sederhana, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial, dan contohnya adalah cacing, serangga, dan hewan lunak. Nah anak-anak, demikian tadi materi tentang tema 1, subtema 1 di pembelajaran minggu kali ini. Untuk tugas nanti akan Usani sampaikan setelah kalian melihat materi yang sudah Usani share atau sampaikan di link YouTube nanti. Pesan dari Usani, tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu serta melakukan pembiasaan-pembiasaan positif di rumah selama pembelajaran online berlangsung. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada kali ini. Bila ada kurang lebihnya Usani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.